Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu berikan kita limpah nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmat dan karunia Allah kita masih bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di surau kita. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjung kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang seperti kita rasakan sampai saat kini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan kita kajian tafsir lah masuk kini pada ayat 56 surah Al-Imran. Masih lanjutan dari sejarah Nabi Isa alaihissalam yang menjadi pembelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, maka adapun orang-orang yang kafir, kan sebelumnya lah disampaikan Allah kepada Isa bahwa Allah akan angkat Nabi Isa, Allah akan hindarkan atau jauhi Nabi Isa dari orang-orang yang kafir dan menjadikan pengikut Nabi Isa itu lebih baik daripada orang-orang yang kafir. Jadi itulah yang disampaikan kepada Nabi Isa supaya pengikut Nabi Isa, umat Nabi Isa juga bisa paham, umat Islam, bahwa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Ta'ala. Kemudian dijauhkan, terhindar dari rencana orang kafir akan membunuh Nabi Isa. Orang yang menjadi pengikut Nabi Isa pun ditempatkan pada tempat yang lebih tinggi atau lebih mulia sampai dari kiamat daripada orang-orang kafir. Lalu dijelaskan Allah, maka adapun orang-orang yang kafir yang ingkar kepada Nabi Isa, kelompok-kelompok Yahudi yang kemudian berencana akan membunuh Nabi Isa, dan kemudian termasuk yang Nasrani yang keliru memahami dari pesan yang Allah sampaikan kepada Nabi Isa untuk diamalkan oleh pengikutnya. Anak keliru itu masuk kategori orang yang kafir. Fa u'adzibuhum 'adzaban syadida, maka mereka akan menerima balasan azab yang sangat pedih. Di mana azab tu? Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi orang-orang yang kafir itu di dunia nyo tabunuh, kemudian menjadi tawanan, dan kemudian mendapat kewajiban balas tiang. Balas tiang akan membayar pajak UPT lah ketika berada di wilayah tersebut. Jadi dapat langsung sekali di dunia, langsung menerima ganjaran atau balasan terhadap apa nalah mereka kerjakan. Di akhirat tak kata pula mendapat siksaan api neraka. Jadi langsung sekali apa yang mereka lakukan, kemudian menerima pembalasannya di dunia itu sekali. Jadi kalau orang-orang yang kafir akan Nabi Isa, ya lambat laun barangko kabatarimo balasannya. Jadi ada yang terbunuh, ada yang kemudiannya menjadi tawanan, ada yang kemudian kalaupunnya masih hidup, lalu kemudian ada kewajiban balas tiang. Jadi nak merdekanya dah. Nak merdeka.
Itulah kondisi ketika menjadi orang yang ingkar, menjadi orang yang kafir. Kalau kini kan kafir, ingkar, merdeka ini bebas menjonjak, bahkan memijak-mijak bumi Allah Ta'ala. Manangi bumi ko kalau dipijak, ketika dipijak oleh orang yang banyak dosa, bersuawai, kok bisa lah bumi ko menyumpah, tanah ko menyumpah. Tapi memang kan nampak pemberontakan alam itu terjadilah bencana-bencana. Bersuawai, bencana itu terjadi karena ulah dari awak sendiri, dari manusia. Jadi batang bara banyak banjir, longsor, berbagai macam peristiwa-peristiwa alam. Jadi intinya adalah itu dari hasil atau dampak dari karajo tangan manusia. Ada tangan manusia konan karajo manabang-nabang kayu je atau merusak je, kemudian menggeruk keuntungan dari bumi, lalu kemudian orang nak menerima risiko oleh. Itulah dijatakan Allah Ta'ala tu, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi lah nampak kerusakan di daratan dan di lautan itu adalah karena ulah manusia itu sendiri. Jadi utang babaya putang kabar terimu. Anan terjadi itu adalah akibat dari anan kita kerajokan sebelumnya. Mungkin orang tua awak dulu tu yang memang berfikir bahawa awak nak elok tanamnya pisang, tanamnya karambi, kadang-kadang nyu nak menikmati dari anaknya tanam dah. Kita yang menikmati. Kita kok kecil orang kini kambi tinggal memanjek, kemudian sawah tinggal berbuik. Pandai menjual. Kau lah do tanah lagi pusako, dah dapat tanah hendak membuat dah bacakak lo leh. Bacakak membunuh lo tu leh. Ya itulah. Mangkoe orang nan pasti dibagi ne dibagi. Jangan untuk awak je. Tentu dicakak. Ya itulah contoh dek kanolobo tu tadi. Ainyo je mambil seorang tu dicakap. Jadi ada sebab akibat. Macam-macam lah. Ada karambi lain nak kena dapat patuh lah karambi lain. Itulah. Jadi sebenarnya itu kan menjadi pembelajaran dia awak bahawa memang anan terjadi kini bisua itu dia antara jadi bisua anak kerajaan kini. Antara jadi kini anak kerajaan bisua, kerajaan sebelumnya. Jadi langsung ada semacam secara tidak langsung seperti itu. Maka manusia yang baik adalah manusia yang berpikir bahawa supaya memikirkan masa depan, keberlangsungan dan keberlanjutan untuk anak cucu. Kecil orang kini ada sumber daya alam yang bisa diperbaharui, ada yang tidak bisa diperbaharui. Kalau seandainya lawak masih bisa diperbaharui, berkembang tadi. Kalau nala lain seperti lain, amih itu tentu nak bisa diperbarui lain. Nama nado di dalam itu nan dia biak. Kini kan lah terjadi nan buki lah dikali di karuk buki ko. Gundule, ale tu. Lalu kemudian ditimbun nan data. Itulah data je besok sudah lain. Longsor ini kinda. Jadi, wak belia. Kalau umat Nabi Isa yang kafir kepada Nabi Isa, kalau umatnya tentu istilahnya itu patuhnya. Nah, orang-orang yang kafirkan Nabi Isa langsung diberikan balasan azab di dunia, dia terima sekali. Jadi ada kelompok-kelompok ikonan terbunuh, ikonan ketertawan, ikonan membayar balas tiang atau bahasa kok pajak enggak ada, tapi itu lebih besar pemaksaannya itu. Di dunia itu nanya terima, di akhirat dapat no neraka. Mangko harapan awak menjadi orang yang beriman itu minta bahagia awak di dunia, bahagia di akhirat. Kalau orang kafir semasa Nabi Isa tu di dunia lah terbunuh, di dunia lah tertawan, kemudian membayar balas tiang, ada kira lah menerima lo neraka. Berarti kan rugi je sedua itu. Orang kafir dulu ya. Kalau kini kan kecil orang awak
ukuran kesejahteraan kadang-kadang pikir dicari dari kepemilikan harta. Kemudian dari orang kafir nak semayang dia orang. Banyak dia petinya, kayunya, sanangnya di duyanya. Maka perlu kita ingat balik doa awak. Doa awak yang ada di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau awak lain beriman, bertakwa, beramal ibadah, insyaallah bahagia awak di dunia, bahagia lo di akhirat. Bahagia di dunia ko awak makasih sampai dia ma pecah. Nan awak butuhkan ado. Nan menjadi semacam keterkaitan dengan kebutuhan primer pokok awak barangko tak sedia. Bisa awak makan nan jale barangko cukup itu penting. Sabok kalau kayu bana awak nan makan awak kan sebanyak tunya dah. Ada nak orang kayu makannya sekali makan tu 5 piring ai. Ya, ada bahkan semakin kayu awak semakin seketik makan awak lain. Sado pantang, sado ada larangan, sado nak beli ya. Ikolah garam lah, gula lah. Jadi nak bisa awak bala biar mana kok makan awak kayu awak banyak mana, nak bisa. Mangkoe ada sama Umar bin Khattab tu ada orang mati dek kekanyangan banyaknya makannya mati sakit aduh mati kekanyangan acele mati kelaparan. Jadi ada dua hal yang terjadi. Cie yang sakit karena terlalu banyak makan, cie sakit karena ndak ada nang kada makan. Maka hidup tu memang harus ada keseimbangan. Maka nak berlebih nama banyak berikan kepada orang yang nan kurang. Jadi bak kece almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, orang nan kayu tu adalah orang yang memberi, belajar, setidaknya lah belajarnya untuk berbagi. Kalau seandainya mentalnya adalah mental meminta je, mambiak je, itu mental orang bansai. Mental orang kayu itu adalah mental seketiknya lah satu lo berbagi lah, satu lo memberi itu. Jadi makanya awak ingin bahagia di dunia cukup. Kalau awak lebih badai, lai awak mengamalkan segala suruh, insyaallah ketenangan batin, ketenangan jiwa. Di akhirat awak bahagia pula, Allah masukkan ke dalam surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, bagi orang yang kafir itu tadi, wa ma lahum min nasirin. Ndak ada lah yang menjadi penolongnya. Ana ke penolongan lah. Siapa akan menjadi pembelanya lah. Amal ibadat ndak ada. Lalu kemudian ndak ada lo mengikuti ajaran dari rasulnya. Ndak ada lah. Pada saat itu ndak ada yang bisa menjadi penolong, ndak ada yang bisa menyogok keluarga dekat awak, ada yang berpangkit. Dia kau nak dolai. Pangkit aja kan panggaan lah. Ndak ada ke main sogok-sogok anu ke nak do. Jadi anan bakarajuan, itulah nambah terima. Sadoma. Kalau sana banyak dosa yo diterimalah hukuman dari segala dosa dan kerajuan. Lalu kemudian sebaliknya, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, konya fayuwafihim ujurahum, Allah akan berikan balasan kepada mereka terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Jadi berterima jo kalau seandainya awak beriman, awak beramal soleh, jangan pernah takwi, jangan pernah semacam mendikte, jangan pernah mengucap Tuhan maaf awak beriman lah semayang nawa lah beramal soleh nawa manyo nak do bape balasan bansai jawab ni ikut je keadaan cele orang tua nak do ka susuruh ke do kayu je ndak itu do. Nah itu nak menjadi ukuran doh. Yang penting dawa barang ko cukup. Jadi dalam Al-Quran tu sebenarnya nyo duonya kayu cek kemudian mencukupi cek. Itu istilahnya. Nak do kayu je bansai dah. Kayu kemudian merasa cukup. Seketik bana tapi merasa cukup kan lebih baik daripada banyak tapi nak merasa cukup dah. Aku noi. Nyo banyak. Tapi kurangnya baru lain. Itu nak orang bansai namanya. Jadi definisi bangsa itu banyak benar tu balabia bana piti ko segala macamnya tapi ndak merasa cukup kurangnya deh itu nama bangsa. Ada orang piti 1 juta
tapi kurang je dia lain nak cukup ni. Itu maksud saya. Ada PT 1,000 tapi merasa cukup. Itu kan ka diri tak ada tu. Ka jiwa lah tak ada tu lain. Kalau nafasu, ayo nafasu tu ai kan baca, ayo nak punya orang dapat dia nyo ni. Nak punya nyo jangan dapat orang. Nambah lebih dia nyo je, anam banyak dia nyo je, anda pernah merasa cukup. Jadi tidak menerima apa adanya. Jadi kalau orang yang beriman dan beramal soleh, Allah berikan balasan mereka. Jadi merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan di dunia, kemudian Allah berikan pembalasan terbaik di akhirat. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim mereka akan diiqab, akan diazab. Itu diriwayatkan di dalam sebuah hadis masih kaitan dengan Nabi Isa itu, annallahu ta'ala arsala ilaihi sahabatan farafa'athu fata'allaqat bihi ummuhu wa bakat. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Nabi Isa itu awan. Jadi pada saat ada rencana dari kelompok kafir, orang Yahudi itu akan membunuh Nabi Isa, lalu kemudian Allah sebutkan engkau diangkat, engkau dijauhkan dari orang-orang kafir. Maka diceliak dari penjelasannya dalam hadis. Kalau dalam Al-Quran tidak disebut yang mana dah. Jadi dalam hadis dikatakan Allah mengutus awan. Jadi baca ruwe, akan ada pertanyaan, baca ruwe Nabi Isa tu naik ke langit tu. Dalam riwayat dikirim dari Allah Taala awan. Jadi awan berbantu awan. Lalu kemudian naik Nabi Isa ko jo awan tu. Jangan dibayangkan awan tu tak kasuk je. Jadi mungkin bayang awak ko awan itu tadi lah berbantu ala nama tu, berbantu kapal atau apalah. Bisa bageong. Situ fata'allaqat bihi ummuhu. Bagantung lo dengan Isa tu ibunya. Jadi naik Nabi Isa tu melalui awan. Tibu awan, tibu lo ibu senang. Naik le ibu tapi kemudian lapeh beliau. Turun istilah bahasa awak ko anak kapai marantau namanya tentu dipacik tangan anak ko. Tando anak pai tinggal indua tentu bersedih indua. Aku kayo yo pai lo ne kan takatu. Nah, lalu disebutkan wabakat manangih ibu ko. Samulah anak kapai malapeh anak namanya. Manangihan kendaan marantau namanya aku dikirim dari Allah Taala awan. Melalui awan itulah Nabi Isa tu naik. Aku bertanya bagaimana cara Allah menaik Nabi Isa tu? Aku cari macam-macamnya cara dari Allah Taala nya. Mudah je dari Allah Taala. Jo awan ku kan tambang iko naik etek. Melalui awan tu sempat ibunya bergantung. Basawa dipacik lah tangan Isa kau. Oi nak kandu, jalan tinggal nama mak pailonya. Ondeh mak biar acenya apa sawa kadang bujang dahulu berbuah berbunga balon, merantau bujang dahulu di rumah berbunga balon. Ya, itu istilah orang Minang. Artinya adalah karena memang tekanan terhadap Nabi Isa, ancaman terhadap Nabi Isa, ada orang yang akan membunuh Nabi Isa, lalu diangkat, dijaga Nabi Isa oleh Allah Ta'ala. Caranya adalah mengirimkan awan. Jadi itu bentuk. Sempat ibunya bergantung dengan Nabi Isa. Jadi awan naik tu dipaciklah tangannya. Sempat lo ibunya menangis. Langsung lo berkata, faqala laha, maka Isa berkata bagi ibunya, oh yo takah model drama-drama dalam anu itulah. Dalam film-film tu kata Nabi Isa, innal qiyamata tajmi'una, sesungguhnya kiamat nanti akan menghimpunkan kita. Apa kumpul nanti mak, tenanglah mak, nak kasalamu kita berpisah dah, akan ada masanya nanti kita berkumpul. Jangan camih mak, jangan khawatir. InsyaAllah kita nanti akan bersuruh, InsyaAllah nanti kita akan berkumpul. Tenang je lah mak, jangan menangis menang. Apuilah ia matu amak lah. Izinkan anak amak kau pai berangkit. Takah itulah.
Wa kana dzalika Lailatul Qadri bi Baitul Maqdis. Kejadian itu adalah pada malam Lailatul Qadar di Baitul Maqdis. Jadi Nabi Isa ko naik diangkat oleh Allah Taala melalui sebuah instrumen atau melalui awan. Itu terjadinya di malam Lailatul Qadar. Di malam hari. Jadi malam hari awannya jadi Lailatul Qadar. Kalau bahasa awak kini kan yo. Jadi definisi Lailatul Qadar tu kan di dalam Al-Quran ada disebutkan adalah 17 Ramadan, ada disebutkan 3 terakhir atau bulan ketiga, minggu ketiga, 10 hari ketiga di bulan Ramadan. Pokoknya di akhir-akhir tu yang ganjil-ganjil di sekitar itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi istilah Lailatul Qadar ko lah ada pada saat sebelum Nabi Muhammad. Yang jalan peristiwanya itu adalah peristiwa di Lailatul Qadar. Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala melalui awan. Lu ada bahasa istilah tu lain. Kalau Ramadan tu kan tahun bilangan Hijriyah. Lalu kemudian walahu salasun wa salasuna sana. Umur Nabi Isa pada saat itu adalah umur 33 tahun. Kan petang sampai dari Bu Nel. Ba'am ko dalam buku-buku tu tertulis Nabi Isa ko usianya masa hidupnya di dunia sama adalah 30 meninggal dalam usia 33 tahun. Tak meninggal dalam usia 33 tahun. Hanya beliau hidup selama 33 tahun di dunia. Kalau ada buku-buku itu memang dikoreksi catatannya tu supaya pemahamannya tak keliru. Kalau tak tu kan dianggap mati lah Nabi Isa. Nabi Isa tu naik ke langit tanpa melalui jalur kematian. Wa asyad ummuhu ba'dahu sittun sinin. Jadi setelah Nabi Isa tu diangkat, naik Nabi Isa ko tadi tetap hidup induknya selama 6 tahun setelah tu. Bayangkanlah tu anak lapai orang membunuh, disangkut atau bunuh tu tentu induk ko tahu bu. Induknya ko tahu bahawa Nabi Isa tak terbunuh dah. Nabi Isa diangkat, lalu kemudian ibu ko memegang tangan anak ko tadi. Sementara di lapangan lah beredar informasi, lalu kemudian disaksikan bersama-sama Nabi Isa itu dibunuh dalam bentuk disalib. Apakah menangis ibunya? Menangis ibunya bukan karena Nabi Isa disalib, bukan Nabi Isa itu, tetapi adalah Nabi Isa diangkat dari Allah Ta'ala. Takatulah seorang ibu Maryam ketika melahirkan tanpa ada seorang bapa. Abah laki kiro laki cik orang yo bana dari awal lah banyak tanggung para sains Siti Maryam. Lalu kemudian anak lah gadang dikaja-kaja lah dorang. Kemudian disakiti, dizalim bagi orang yang tidak menyukainya. Lalu kemudian disabuilah anak yang disalib, anak yang dibunuh dan segala macam. Sementara beliau tahu bahawa anaknya itu diangkat oleh Allah Ta'ala. Waruya syekhan warawa syekhan diriwayatkan oleh dua syekh akan hadis annahu yanzilu qurbas sa'ah, nanti Nabi Isa ku akan turun menjelang hari kiamat. Itu hadis yang menyampaikan. Jadi kita harus tahu bahwa Nabi Isa ku akan turun di akhir zaman nanti. Jadi Nabi Isa masih hidup. Itu pertanyaannya petang, itulah barong mua Nabi Isa tu ya, itulah kira Nabi Isa itu Masehi ko belum dihitung ya. Ketika Nabi Isa lahir, hari kelahiran, inilah 2023 tu alam, itulah mua kira. Jadi Nabi Isa akan turun nanti di akhir zaman. Wa yahkumu bisyariati nabina. Nabi Isa itu mengamalkan hukum syariat Nabi Muhammad.
Nah, jadi di akhir zaman entah kalau turun Nabi Isa nya. Alun lah. Aku ada mengaku-ngaku Nabi Isa tu para lu kita tolak tu. Jadi Nabi Isa menjalankan hukum syariat Islam. Wa yaqtulud dajjal. Nabi Isa lah nanti akan membunuh dajjal, wal khinzir dan babi. Wa yaksurus salib. Nabi Isa yang memecah sadu salib-salib. Madu salib-salib tu dipecah sadu Nabi Isa. Itu nanti. Jadi kita punya pengetahuan berdasarkan informasi yang ada dalam Al-Quran dan hadis bahwasanya salib-salib kadang-kadang dimotong tonggak-tonggak semacam tu akan dipecahkan dek Nabi Isa kan. Hanya ni sesalib tu seorang tu dihancurkan sudah dipunahan. Kemudian Dajjal yang mata cie yang digambarkan bahawa mata cie itu yang mengkafirkan memutabalian fakta. Di baliknya sadue kaji-kaji ko adu mubah de Dajjal ko aiko lah nanti akan dibunuh dek Nabi Isa berdasarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti syariat Islam. Dan wayadaul jizyah dan memberlakukan balas tiang. Itu nanti jangan kayu kalau nak mematuh aja kemudian diwajibkan dikenai membayar balas tiang. Wa fi hadis Muslim, di dalam hadis Muslim tadi dua syahid. Di dalam hadis Muslim annahu yamkuthu sab'a sinin. Nabi Isa itu nanti hidup setelah beliau turun lagi ke bumi, masuknya lamue adalah 7 tahun. Wa fi hadis an Abi Dawud At-Tayalisi, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari hadis Abu Dawud At-Tayalisi, lama hidupnya di dunia setelahnya turun adalah 40 sanah. Ada namanya bin ampe puluh. Ada menyebut 7 tahun, ada namanya buat ampe puluh tahun. Jadi dua panapek jauh jarak panah jaraknya jauh. Panjang lah cik macam 7 tahun, cik macam ampe puluh tahun. Itulah ya. Ampe puluh tahun itulah lah gadang lu nak mah. Manusia bisa menakut. Manusia bisa memperkirakan. Manusia memperkirakan, tapi kau kan hadis tentu ada semacam tanda-tanda atau informasi dari Nabi lah. Karena yang menceritakan adalah hadis dari Muslim. Dari Muslim mengecian 7 tahun. Dari Abu Dawud At-Tayalisi 40 tahun. Wa yatawaffa. Lalu kemudian Nabi Isa wafat. Wa yusalli dan disolatkan atasnya. Jadi hal demikian ada yang menceritakan bahawa sampai puluh tahun. Alasan sampai puluh tahun tu ternyata 33 ditambah 7. Oh itu loh deknya. Jadi hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud At-Tayalisi, nyoka menyebutkan sampai puluh tahun, dianalisa lah dek ulama yang lain. Fayahtamilu annahul murad, yang dimaksud dengan hadis itu tadi adalah majmu' labthihi fil ardi. Majmu' ko adalah dikumpulan kasaduai, dihimpunkan sama hidup dulu adalah 33 tahun ditambah 7 tahun mangko menjadi sampai puluh tahun. Tu fikir awak jauh nah jarak Cik mengecen 7, cik mengecen 40 tu berjarak mana? Oh kira maksud ampe puluh tu adalah 33 sama dulu. Ditambah 7 tahun. Tambahnya di akhir zaman. 40 hidup di dunia. Kan banyak analisa namun dibaca penggal-penggalan do ada sambungan penjelasannya. Jadi maksudnya 40 itu adalah 40 tahun lama hidup beliau. Jadi digabungkan majmu' labsi fil ardi, penggabungan sama hidupnya di bumi, di dunia, qabla raf'i wa ba'dihi, sebelumnya diangkat dan sesudah diangkat. Itu kaji awak. Jadi memang ternyata Nabi Isa yakin awak bukan Nabi Isa yang disalib. Nabi Isa itu adalah diangkat Allah Ta'ala melalui awan. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.